Dipersembahkan oleh Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Anggita Wulandewi dapat kembali menjumpai Anda. Pemirsa, ternyata di tengah masa pandemi ini, tambak udang di Kabupaten Pemalang dapat menghasilkan 40 ton udang per hektar dalam sekali masa panen raya. Namun bukan hanya itu saja potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang. Ada segudang potensi lainnya yang dimiliki oleh kabupaten ini. Dan untuk mengetahuinya, ikuti terus perbincangan saya bersama dengan Bupati Kabupaten Pemalang dalam 30 Minutes with Bupati Pemalang. dipersembahkan oleh Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Pemalang, Mas Mukti Agung. Assalamualaikum Mas Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat? Luar biasa, sangat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini saya tadi sempat melihat Mas Bupati ikut terlibat ya dalam panen raya di tambak udang ini. Semangat sekali nih kelihatannya. Ya, luar biasa karena memang ini panen udang yang sangat luar biasa. Udang faname bisa mencapai 40 ton per hektar dan ini bisa 3 kali panen dalam setahun. Sangat Ya. berlimpah ruas Luar ya ini Mas. biasa ya. Nah ini bisa diceritakan mungkin lebih lanjut potensi apa saja yang dimiliki oleh kabupaten ini? Ya, Pemalang sangat luar biasa potensinya baik dari karena wilayah Pemalang yang luas dari pegunungan sampai ke laut dan kita punya harapan, punya keinginan adalah bangun desa Nata Kota. Baik. Ya, Nah. karena harapan kita dari mulai desa lah kita membangun wilayah Kabupaten Pemalang dan Pemalang memang punya potensi yang sangat luar biasa dan ini kita akan kembangkan bukan hanya desa saja tapi juga kota seperti itu. Baik. Nah ini sebelumnya selamat Mas atas pelantikannya pas bulan Februari ya ini. Terima kasih, terima kasih. Nah ini sudah dilantik menjadi Bupati, kira-kira apa saja nih yang akan dilakukan untuk Kabupaten Pemalang ke depannya? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan adalah bangun desa Nata Kota. Pemalang ini terdiri dari 221 desa dan 211 desa dan 11 kota kelurahan. Sehingga memang kita lebih banyak program-program ke desa karena harapan kita pembangunan ini merata bukan hanya di desa saja tapi juga dari kota dan semuanya akan merasakan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Menyeluruh ya Mas, Betul. termasuk juga Dan mungkin salah satunya kita baru saja melihat panen raya ini dan MOU antara PT Pos Alam Nusantara dan PT PN 9 ini merupakan komitmen awal kita untuk mengawali investasi di Kabupaten Pemalang. baik. Tentunya ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah saja, namun juga mensejahterakan masyarakat ya lewat Betul mata pencarian sekali, ini. betul, Baik. ya. Nah ini lalu tindak lanjutnya nanti kira-kira akan seperti apa Mas Bupati? Ya, kami dari pemerintah daerah akan mensupport, memfasilitasi dan mendukung investasi yang masuk ke Kabupaten Pemalang. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan akan kita penuhi selama ini memenuhi aturan seperti itu dan ini untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Baik, ini kira-kira udah ada mungkin langkah konkret yang sudah mulai dilakukan untuk hal tersebut? Ya, banyak yang kita sudah lakukan termasuk melalui program-program kami yang ada di sesuai dengan visi misi kami ya Pemalang aman, adil, makmur, agamis dan ngangeni dan program kami juga dari mulai Dewi, Dedi, Desi dan Koin. Oh menarik nih kayaknya nama-nama programnya. Baik, nah ini saya juga mendengar Mas Bupati katanya ikon dari kota Pemalang itu salah satunya adalah pendopo ya, kantornya Betul, Mas Bupati. iya. Mungkin Mas Bupati boleh tunjukkan ke saya dan pemirsa? Mari, boleh silakan. Baik. Kita jalan ke sana supaya nanti saya akan tunjukkan potensi Kabupaten Pemalang yang lain. Baik, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, 30 Minutes with Bupati Pemalang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam 30 Minutes with Bupati Pemalang. Nah saat ini kita sudah berada di Pendopo, Kabupaten Pemalang ya Mas Bupati. Ya, betul. Nah tadi pas di Tambak Udang nih kita sudah melihat proses panen raya dan juga Mas Bupati tadi udah sempat menjelaskan beberapa program dan sempat juga kesebut soal infrastruktur ya. Ini Betul. nanti gimana nih ke depannya Mas? Ya, harapan kami dengan infrastruktur ini kami akan memfasilitasi tempat-tempat untuk kawasan industri dan juga seperti halnya tadi kawasan Udang Faname, Tambak Udang Faname ini akan kita fasilitasi supaya jalan menuju ke sana semuanya halus. Sehingga ini akan menjadikan jalan halus rezeki mulus. Betul sekali. Itu. Biar masyarakat juga ikut sejahtera. Betul, ya Mas. Ya. Oke, nah ini udah menyiapkan program unggulan apa aja nih untuk kedepannya di Kabupaten Pemalang? Kami untuk program punya Dewi, Dedi, Desi, dan Koin. Oke, menarik sekali ya ini Ya, nama-namanya unik nih. Ini apa aja nih bisa dijelaskan kalau Dewi itu apa? Dewi itu adalah desa wisata. Ya, ini kita akan mengembangkan destinasi-destinasi yang ada di desa-desa karena mereka punya potensi yang sangat besar, sangat luar biasa. Salah satunya pernah saya datang ke suatu tempat makan, di sana kami melihat pemandangan alam yang bagus sekali. Ada sungainya, hamparan sawah, bahkan backgroundnya ada pegunungan. Ini seperti studio alam. Langsung aja saya dan teman-teman langsung foto situ selfie karena menikmati pemandangan alam ini. Ini Instagramable ya kalau istilah anak sekarang. Ya. Oke, nah ada langkah terobosan apa nih Mas yang akan dilakukan untuk mengembangkan Dewi atau desa wisata ini? Ya, desa wisata ini kami akan kembangkan salah satunya dengan bekerja sama dengan gabungan industri pariwisata Indonesia dan kami mengeluarkan kartu Pemalang Ngangeni Card. Oh, Pemalang Ngangeni. Ngangeni Card. Apa itu artinya, Mas? Artinya apa yang ada di Pemalang ini bikin kangen, sehingga orang banyak yang senang ke Pemalang seperti itu dan teringat terus dengan Pemalang. Nah, ini berarti artinya wisatawan datang, desanya senang dan makin maju dan berkembang. Amin, ya. Amin, amin. Amin. Ya. Baik. Nah, kalau Desi dan Dedi ini program apa nih? Dedi ini adalah desa digital. Ya, ini aplikasi yang akan dikembangkan di desa untuk meningkatkan pelayanan di desa dan juga termasuk untuk promosi tadi desa wisata. Sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman yang mana aplikasi ini sangat dibutuhkan dan ke depan semua desa di Kabupaten Pemalang juga memiliki jaringan internet. Pokoknya jangan sampai ada blank spot di Pemalang. Oke, betul. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan desa digital tadi ya, kalau soal sinergitas. Untuk program Dedi itu sendiri nanti bagaimana nih? Ya tadi, itu desa digital adalah aplikasi untuk desa, untuk pelayanan masyarakat. Dan ditingkatkan dengan desinya adalah desa sinergi. Desa sinergi ini sinergi antar desa, sehingga nanti tiap desa juga punya produk, jadi kita sebut OVOP, One Village, One Product. Mungkin produknya bisa sama, tapi mereka tetap bersinergi, dan sinergi ini bukan hanya antar desa aja, tapi bersinergi dengan kecamatan, bersinergi dengan kabupaten. Jadi satu arah, satu langkah nantinya ke depan seperti itu. Oke, ini kalau kita bicara soal sinergitas dan juga digitalisasi emang penting banget ya, mengingat kita ini sudah sudah era serba digital semuanya. Yeah. Oke. Nah, kalau soal pembangunan desa ini sudah kan. Nah, kalau untuk pembangunan kota Pemalangnya sendiri gimana? Kota kita yang jelas punya program adalah kota industri. Artinya kita akan bangun kawasan-kawasan industri di beberapa tempat untuk mengembangkan, meningkatkan daerah, terutama ekonomi, dan mengurangi pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Dan kami akan merubah wajah kota Pemalang, mempercantik, sehingga Pemalang ini benar-benar ngangeni. Betul sekali. Untuk penataan kotanya lebih spesifiknya mungkin akan ada pembangunan atau apa? Artinya akan ada perubahan yang supaya tidak ada tempat-tempat yang kotor, yang kumuh itu nanti akan kita bersihkan semua, dan
ini menjadi menarik, bersih, indah, tertata rapi seperti itu. Oke, kalau evaluasi Anda sendiri, tantangan dalam menjalankan ini apa aja sih, Mas? Ya banyak hal yang memang kita hadapi, tetapi apapun yang kita hadapi, apapun kendala dan permasalahan, ini sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Dan masyarakat juga alhamdulillah di Pemalang ini guyup dan udah diarahkan seperti itu. Oke, ada semangat gotong royong ya Betul, berarti iya. masyarakat Pemalang ini. Betul. Baik, saya jadi penasaran nih untuk tahu lebih lanjut apa aja sih potensi yang ada di Pemalang. Wah, Pemalang punya potensi yang sangat luar biasa, banyak sekali. Karena Pemalang juga selain demografinya besar, mencapai 1.500.000 penduduknya. Dan Pemalang juga terdiri dari pegunungan, perbukitan, bahkan sampai pantai. Baik, nah ini kalau saya lihat di depan ini ada banyak produk-produk khas Pemalang ya Mas. Betul. Menarik sekali, ini nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Nanti pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah dalam 30 Minutes with Bupati Pemalang. Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam program 30 Minutes with Bupati Pemalang. Nah, Mas Bupati, ini ada banyak banget nih produk-produk khas Pemalang. Ini ada apa aja nih bisa ditunjukin nih ke kita? Ya, ini nanas Pemalang. Nanas Pemalang. Rasanya manis luar biasa. Oh, sampai oke. orang bilang nyebutnya nanas madu Pemalang, Nanas disingkat madu. Nadulang. Oh, Nadula. Karena manisnya semanis madu. Ngangenin Seperti berarti itu. ini. Oh, ini bikin kangen. Dan ini sudah keluar daerah, bukan hanya di Indonesia aja, tapi bahkan sudah diekspor. Oh, sudah oke. sampai ke Jeddah dan juga ke Dubai. Dan kemarin ke Jeddah itu kurang lebih 12 ton. Banyak ya berarti permintaannya dari luar? Ya, luar biasa karena memang ini luar biasa dan hamparan kami juga cukup banyak ini di Pemalang, khususnya Pemalang Selatan memang. Oke. Buah nanas ini. Nah, ini terkait dengan permintaan investor, maksud saya permintaan ekspor keluar nih udah semakin banyak. Selain di Jeddah, di mana aja nih Ya, daerah-daerahnya? ini terutama di seluruh Pulau Jawa dan Nusantara ini sudah banyak sekali yang meminta permintaannya. Dan ini kita ya akan meningkatkan dengan nanti kerjasama dengan universitas untuk peningkatan produktivitas dan juga mungkin nanti kualitasnya. Selain nanas, kami juga sebenarnya punya mangga. Oh, Dan mana mangga ini mangganya, sangat Mas? istimewa karena ini belum musim. Oh, iya, Jadi mohon belum. maaf, kita tidak bisa menyediakan dan di Pemalang ini bisa dua kali panen mangga. Dan mangga ini istimewa. Istimewanya diantaranya pernah kita lombakan di Istana Negara. Lomba makan mangga? Bukan, artinya lomba mangga-mangga ini. Oh, iya. Mangga ini dilombakan, juaranya adalah mangga Pemalang. Makanya disebut luar mangga biasa. istana. Oh, Dan oke. ada yang nyebut juga ini mangga alpukat. Kenapa disebut mangga alpukat? Karena cara makannya yang berbeda. Jadi mungkin orang biasa ngupas bersih terus Iya, dimakan ya. iya. Ini untuk mangga alpukat, ini kita belah dua, kemudian dipuntir sedikit. Nah, setelah itu dibuka, makannya pakai sendok, seperti makan alpukat. Oh iya, unik banget ya ini. Seratnya halus seperti itu. Oke. Iya. Nah, selain buah-buah, ini saya juga pernah dengar info Pemalang katanya sebagai lumbung padi juga ya, Mas? Betul. Untuk Pemalang ini sebagai lumbung padi Pemalang, lumbung padi Jawa Tengah, karena apa yang dikonsumsi di Pemalang dari hasilnya dibandingkan hasilnya itu lebih besar daripada apa yang dikonsumsi oleh warga masyarakat, sehingga ini kurang lebih ada 107.000 hektar hamparan sawahnya menghasilkan kurang lebih 679.000 ton per tahun. Oke, Seperti itu. melimpah ruah ya berarti. Ya, sangat besar sekali. Tapi kalau di masa pandemi ini gimana tuh? Apa tetap lancar ini? Alhamdulillah untuk pertanian tidak mengalami banyak permasalahan, cuman memang yang dihadapi adalah apabila masa panen raya harganya anjlok jatuh, sehingga kami akan mengantisipasi dengan sistem resi gudang. Sehingga dengan adanya padi ini nanti disimpan di
sistem resi gudang ini bisa dijadikan untuk jaminan, sehingga bisa digunakan untuk pengolahan sawah selanjutnya. Oh, oke. Seperti itu. Dan harapan kami yang tersimpan ini juga nanti diolah menjadi beras, karena sistem resi gudang ini dilengkapi dengan mesin open, juga mesin giling beras, yang nantinya ke depan beras ini akan kita pasarkan langsung ke beberapa daerah dan juga untuk konsumsi ASN di Pemalang, termasuk mungkin nanti untuk menambah BPNT gitu. Jadi nantinya dari Pemalang untuk Pemalang seperti itu. Ini artinya apakah sebagai langkah untuk mengelola surplus padi di Pemalang juga nih? Betul, ya, artinya harapan kami produk-produk yang ada di Pemalang ini bisa kita tingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas dan juga harganya, sehingga ini akan memberikan dukungan pada masyarakat yang mengerjakan, yang mengolah terutama padi ini, punya semangat untuk terus menanam padi. Baik, ini banyak sekali ya, sudah dari buah-buahan, terus juga sebagai lumbung padi. Nah, kalau bicara soal makanan khas ini gimana, Mas? Ya, ini kalau yang ada di sini oleh-oleh khas Pemalang, ada bandeng montok, ada olahan-olahan nanas, ini banyak sekali, termasuk juga ada grombyang, ada kepiting gemes, lontong dekem, dan masih banyak lagi. Oke, namanya ini lucu-lucu ya. Ini saya juga lihat ada bandeng rasa ayam. Ini gimana nih? Betul, ini bandeng montok ini jadi rasa ayam. Bandengnya ini diolah, diambil ini dalamnya daging dan durinya, kemudian dagingnya itu dicampur dengan ayam. Kemudian diolah, dimasukkan lagi ke dalam kulit bandeng sehingga bentuknya masih tetap bandeng. Seperti itu. Nah, itu nanti digoreng, jadi rasanya bandeng rasa ayam. Bandeng rasa ayam. Ini bukan hanya ayam saja, ada cumi, ada daging sapi, ada macam-macam. Udang juga ada, ya. Ini berarti yang paling dilirik oleh wisatawan yang ke Pemalang itu ya, berarti ya, makanan khas ya? Salah satunya itu. Banyak sekali yang ini, termasuk yang sederhana kecil juga ada apem comal, dan ada dua, apem comal dan apem warna rata. Oh, itu bedanya apa nih, Mas? Ya, itu ada di sana, ada yang rata itu namanya malah apem comal, dan yang agak mungkin bisa dibilang agak gemuk lah gitu ya. Itu apem warna rata. Dan selain itu Pemalang juga terkenal kamirnya. Ya. Baik, ini saya lihat-lihat makanan di sini jadi lapar nih, pengen cobain. Nah, ini termasuk ada juga manisan moga ini. Ini ada manisan moga. Itu apa yang dari pepaya. Manisan itu dari pepaya dibentuk irisan-irisan, kemudian dikasih manisan dari daerah Moga ini. Ini cocok banget buat buka puasa berarti ya, Mas? Betul, ya, karena untuk berbuka pakai bersama dengan yang manis-manis. Nah, ini ada makanan juga di depan kita. Terus saya lihat ini batik khas Pemalang ya, kayak yang dipakai Mas Bupati nggak sih ini? Ya, sebenarnya batik Pemalang ya seperti ini. Nah, cuman Pemalang lebih terkenal lagi dengan sarung goyor. Sarung goyor. Sarung goyor ini bisa dibilang ATBM, karena ATBM itu alat tenun bukan mesin. Ini sudah khas sekali, dan ini sudah terekspor juga ke Timur Tengah, ke Afrika, dan ke beberapa tempat lain. Dan ini dikembangkan lagi oleh masyarakat Kabupaten Malang, gabungan antara sarung goyor. Oh ya, sebelumnya sarung goyor juga dikenal di lingkungan ini sarung toldem. Toldem. Ya, betul. Unik banget namanya. Ya, seperti itu. Dan ini gabungan antara goyor dan batik, akhirnya jadilah seperti ini, namanya gotik. Goyor batik. Betul. Baik. Nah, ini banyak sekali berarti potensi-potensi yang bisa digali ya dari Kabupaten Pemalang ini. Kalau kita bicara soal iklim investasinya gimana nih, Mas? Alhamdulillah di Pemalang memang potensinya sangat besar sekali. Dan ini memang lagi ranum-ranumnya, lagi mekar-mekarnya Pemalang untuk investasi. Dan karena situasi kondisi yang alhamdulillah aman, damai, ini semua berkat seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ini
yang tadinya target investasi hanya sekitar 744 miliar, Ya. sekarang ini terrealisasi 3 triliun. Oh, luar biasa Ya. sekali ya, Mas. Luar Baik. biasa memang. Nah, ini mungkin adakah strategi khusus untuk mempercepat realisasi, mengingat kita mungkin masih dalam masa pandemi ini. Kalau strategi dari Mas Bupati apa aja nih? Yang jelas kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, memfasilitasi apa yang mungkin dibutuhkan oleh para investor ini, terutama memang kita akan menyiapkan infrastruktur, Baik. terutama jalan, supaya semua jalan di wilayah Kabupaten Pemalang itu halus. Karena kami yakin jalan halus, rezeki mulus, Betul. dan dengan aman, damai semuanya, situasi kondisi yang ada di Pemalang ini akan menjadikan para investor juga betah di Pemalang, dan kedepannya Pemalang ini benar-benar ngangeni. Investor datang, Pemalang aman. Pemalang aman ya, Ya. amin. Nah, ini kalau bicara soal kondusivitas Pemalang sebagai tempat investasi gimana nih, Mas? Ya, alhamdulillah semuanya saya sampaikan bahwa Pemalang ini sangat kondusif untuk investasi. Baik. Sehingga mari pada semua calon investor jangan khawatir untuk masuk ke Pemalang. Anda akan aman. Pemalang aman, investor nyaman. Investor nyaman, baik. Nah, ini terakhir Mas Bupati, satu kalimat yang bisa mengundang wisatawan dan juga investor mungkin untuk ke Pemalang. Ya, mari sama-sama semua masyarakat dan semuanya saja kita peduli dan bangga Pemalang, untuk Pemalang ke depan lebih baik, lebih maju lagi sesuai dengan visi misi Kabupaten Pemalang, Pemalang aman, adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Baik, luar biasa Mas Bupati. Nah, Mas Bupati, nggak kerasa nih waktu kita sudah sangat singkat ya untuk membicarakan. Sebenarnya pada ini banyak banget yang menarik Betul. untuk dikupas. Pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah hadir bersama kami dalam program 30 Minute with Bupati Pemalang. Semoga nantinya potensi-potensi yang ada di Kota Pemalang ini bisa semakin menarik investor dan juga bisa semakin mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anggita Wulandari pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh